komunitas sih. 300 bagi 7 lumayan itu. Minus kayaknya malah. Belum ongkos betul. Belum pakai kereta tuh. Belum pakai kereta, belum buat kopi di jalan. Di jalan kan sama kambing gitu kan. Kambing. Betul. Waktu itu kan belum ada ini ya. KRL belum ada ya siap ya. Jadi barengan sama sayur kalau. Udah. Pagi ini terasa ku nikmati, ku sambut pagi dengan segelas kopi beraromakan kupu-kupu. Runtuhkan rasa kaku bercampur pilu. Senyum pun bertebaran di mana-mana, itu petanda begitu ramainya lingkungan di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Kopi hitamku kupu-kupu, kopi hitamku semangatku, kopi hitamku itu selalu. Kopi hitamku kupu-kupu, kopi hitamku semangatku, kopi hitamku itu selalu. Dan langkahku semakin ringan untuk berjalan, selalu berpikir untuk maju ke depan. Tak lelah meski tersesatkan, semakin kencang karena ada dorongan. Kopi hitamku kupu-kupu, kopi hitamku semangatku, kopi hitamku itu selalu. Kopi hitamku kupu-kupu, kopi hitamku semangatku, kopi hitamku itu selalu. Ngopi dulu kita, yo ma. Yo, keren, ngopi dulu. Siapa ya? Yang punya rumah di sini. Oh iya, rumah ya. Kirain gua sini. Kang Gozil apa kabar? Iya. Baik. Baru ya. Baru lancar ngomong ini. Baru nih kopi terbaik, Bro. Kabar sehat ya Kang Gozil? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya kita gimana nih? Taruh aja kok. Ya mungkin Kang Gozil bisa disapa-sapa dulu ini penonton teman-teman Ekbis Banten yang mungkin malam hari ini menyaksikan live di YouTube Ekbis Banten. Mungkin silakan disapa-sapa Farms, mungkin yang nonton silakan. Oke, selamat malam, selamat ngopi buat semuanya, selamat santuy di rumah ataupun yang lagi di kantor ataupun yang lagi di tongkrongan. Ya, selamat menyaksikan tayangan ini, tayangan yang berguna sebenarnya. Tayangan temu kangen intinya ya. Jadi sebelum kesini kita sudah pasti sehat dulu ya. Alhamdulillah kita semuanya sudah swab, kemudian juga sudah vaksin semua ya. Alhamdulillah. Jangan lupa kalau belum vaksinlah 2 kali. Harus vaksin 1 dan vaksin 2. Siap. Ya kabar sehat Kang Gozil ya. Buat teman-teman semua yang memang malam hari ini menyaksikan live Faiz ya, teman-teman Ekbis Banten bareng Kang Gozil, jangan lupa di-follow ya. Di semua sosial medianya teman-teman, di Twitter, di Instagram, di Facebook, kemudian kalau YouTube-nya di-subscribe. Like, komen dan share. Dipentongin aja kepentungan apa. Kang Gozil, ini mungkin banyak pertanyaan yang ada di kepala Faiz ini soal momonon eksistensinya dan lain sebagainya kan. 2019 awal-awal jepret pandemi menyerang, yang biasanya momonon mungkin seminggu 3 atau 10 kali manggung, tiba-tiba nggak ada manggung sama sekali. Pertanyaan, ngapain aja ini selama pandemi ini Kang? Iya ya. Apa tidur makan atau ada aktivitas lain Kang Gozil dan teman-teman momonon mungkin? Hampir 2 tahun berarti kan? 2 tahun. 2 tahun. Ngapain aja tuh 2 tahun ya mungkin ya? Yes. Tadi nyangkanya kan pandemi ini gua kira cuma sebentar. Kita pantau deh, itu kira-kira bulan Maret kita semuanya sih bukan Indonesia aja, mungkin seluruh dunia juga kena ya.
setelah Februari kita tur, nah Maret itu awal mulai pandemi kan. Gua kira sampai Lebaran kelar kali lah gitu kan. Tiba-tiba panjang, wah ini gini. Tapi mau gimana pun, maksudnya kita masih beradaptasi ya. Kalau di 2019 sih Momonon masih ada virtual konser itu sebagainya. Cuma memang secara kepuasan kita nggak dapet karena energi dari teman-teman PAMS ataupun audiens itu biasanya kan kalau kita live itu kan terasa terus ngangkat semangat juga kan. Tapi ketika virtual konser kita lakuin tuh kayak yang ada yang banyak kurangnya gitu. Aduh ini gimana nih gitu kan. Nah yang lebih parahnya lagi di 2020 mungkin si sponsor pun kurang mendapatkan apa yang mereka mau gitu kan. Betul. Gitu kan. Kita pun memang selaku musisinya juga nggak dapat juga gitu kan sesuatu kan. Akhirnya di 2020 itu hampir sama sekali nggak dapat tuh virtual konser, nggak ada. Terus ya mau gimana pun kita ya namanya kita makhluk hidup ya. Kita harus menyesuaikan diri kan. Iya. Dalam keadaan apapun ya udah survive deh gitu. Yang penting ada untuk sarana berkarya gitu kan. Itu dulu dah yang penting. Nah sekarang mungkin kalau Momonon yang bisa dilakuin aja. Misalnya kita ngaktifin YouTube kita gitu kan. Cuma memang kendala dari teman-teman dari 7 personil itu di tempat beda-beda nih. Kalau Reza gitaris ada di Tangerang, si Taming basis ada di Depok, si Omen keyboard di Kemayoran. Nah kalau 4 orangnya ada di Rangkas gitu kan, ada drummer Iki, Reo gitar, si Kodir, nah gua vokalis. Terus kalau kita kemana-mana susah, mau kita naik kereta agak bisa waktu PPKM kan. Dibatasin semuanya. Dibatasin, nggak ada semua kan. Itu dimulai 2020 udah. Iya, akhirnya udahlah kita stuck, nggak bisa ngapa-ngapain, ketemu pun jarang. Udahlah, gimana nih akhirnya udahlah kita kan sibukin diri masing-masing dulu deh. Dan akhirnya kita sepakat, udah apa yang kita bisa aja deh kita coba lakuin gitu kan. Oke, udah kita survive masing-masing dan kita sama-sama percaya. Makanya kadang banyak yang nanya di medsos tuh, gimana nih Momonon, apa yang dilakuin gitu sebagainya gitu. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya, nggak bisa bereksplorasi gitu. Betul. Karena memang jarang ketemu lah. Terus ya keadaan kayak begini gitu kan. Terus kita juga mau ngumpulin orang ya mungkin banyak ya resikonya. Betul gitu. ya. Terus adalah kita ambil kesepakatan untuk coba pisah dulu, terus kita coba aktivitas masing-masing aja dulu, survive dulu deh. Reo punya akhirnya di pandemi ini hikmahnya punya sarana atau rumah baru dia. Jadi dia harusnya ada juga teman-teman, tapi ya nanti deh kita undang ya bareng-bareng ya. Siap, biar makin informasi lengkap ya. Siap, artinya memang pandemi ini nggak cuma dampak Momonon ya, tapi hampir semua musisi mungkin ya. Hampir. Kang ya, yang tadinya manggung banyak tiba-tiba jepret, nggak ada panggungan, bingung mau ngapain, akhirnya survive masing-masing ya. Iya, bener is. Cuma kalau musisi yang memang ibarat kata levelnya memang sudah top, levelnya sudah mencapai tingkat yang memang sudah nggak bisa kemana-mana gitu kan, itu masih titik aman nih. Tapi kalau di bawah itu gitu kan, yang biasa memang ngamen di kafe lah, ataupun memang karyanya yang baru satu single atau baru ngeluarin album atau gimana gitu kan, itu yang agak gonta itu. Siap. Itu artinya kalau sampai dengan sekarang nih, dari awal Momonon berkarir udah punya 3 album ya? 3 album teman-teman. Terakhir itu 2018 ya, yang sama-sama itu yang di launching di alun-alun Kota Serang ya. Iya, Serang. Yo, ini menarik juga soal Kota Serang dan juga Provinsi Banten. Ini Momonon asli band Banten yang
luar biasa, cukup hits ya di Indonesia. Siapa yang tidak kenal Momonon di genre reggae-nya gitu kan ya. Sampai 2016 itu teman-teman jadi duta pariwisata ya di Provinsi Banten. Kang Ozil dapat apa sih? dapat banyak kita itu sampai kapan sih 2016 atau ada masanya itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau secara garis besar sih kita nggak ada apa expirednya gitu. Cuma kalau di 2016 kita memang lagi gencar-gencarnya buat acara kayak pameran, terus ada musiknya, tapi acara itu dikemas di tempat wisata gitu. Karena kita keseringan kali ya buat acara itu di tempat wisata, konser, terus itu memang kita buat sendiri gitu acaranya. Kita ngundang buat rencana, buat planning, buat proposal, terus kita tebar ke relasi-relasi kita, terus pada mau tuh support. Terus akhirnya gitu beberapa tempat kayak Anyer, Sawarna, terus apalagi tuh waktu itu ya, Tanjung Lesung, pokoknya tempat-tempat wisata lah kita kunjungi dan kita konser di situ. Terus audiensnya luar biasa, jos gitu kan, tanpa disangka ribuan orang lihat, dan disitulah baru mata pemerintah tuh kebuka tuh. Saya ingat waktu di Sawarna kalau nggak salah, memang pada saat itu luar biasa gitu antusiasnya teman-teman di sana. Terus si pemerintah itu ngelihat Momonon adalah aset lah gitu kan, asetnya memang mesti nih dikasih penghargaan pada saat itu. Dan akhirnya di 2016 itu di pertengahan bulan kalau nggak salah ya, kita diundang untuk, pada saat itu masih Bapak Rano gubernurnya, kita diundang ke sana untuk diresmikan sebagai duta pariwisata. Oh, respect. Karena suka atau tidak Momonon kalau musisi yang lahir dari Banten ya itu kan bisa dihitung banget ya Kang Ozil ya. Artinya nggak banyak kalau Banten itu yang menghasilkan musisi yang levelnya tidak lagi berkutat di wilayah Banten ya, tapi juga sudah menasional tuh kan nggak banyak ya. Momonon mungkin ada beberapa lah ya, tapi memang jumlahnya mungkin bisa dihitung dengan jari, dan mungkin di luar dugaan juga waktu itu ya ketika Momonon jadi duta membawa nama Banten gitu kan ya. Menjadi duta pariwisata di Provinsi Banten, mengenalkan pariwisata. Tapi kalau ngomongin Banten tuh Pak Is tuh seolah Banten menjadi miniatur Indonesia nggak sih? Banten tuh miniatur Indonesia karena nyari apa aja ada ya? Ada semua. Wisata pegunungan ada. Laut, religi, budaya, kuliner. Semuanya ada. Wisata malam ada nggak? Maksudnya kuliner malam, bro. Iya. Wisata malam Banten ada. Iya, malam Jumat. Kalau malam, apalagi kalau malam Jumat itu ya. Iya, udah ramai banyak penjarahan dan lain sebagainya. Siap. Nah, kalau ngomongin Banten kan artinya kecintaan kepada Banten nggak perlu ditanyakan lagi lah. Jangan ditanya, Is. Ya. Lu lihat logonya aja, Is. Nah. Wah, itu udah mewakili tuh ya, kita tuh sayang Banten. Kalau logonya Momonon tuh kan udah benar-benar peta Banten. Peta Banten. Mungkin pertanyaan Faiz berikutnya nih ke Kang Gozil. Artinya kan dari awal teman-teman berkarir sampai dengan saat ini sudah banyak prestasi yang sudah diraih ya, mungkin baik di tingkat Banten atau tingkat nasional gitu, bahkan juga mungkin di luar dugaan juga kan sampai berada di titik ini. Banyak orang-orang yang sayang juga sama Momonon kan? Iya, alhamdulillah. Punya haters yang kelewat-lewat kan ya? Banyak ya. Awas sih Momonon, mohon maaf, band kampung gitu kan ya. Kalau gini sih sebenarnya, kalau anak-anak tanggapin tuh, kalau nggak ada haters kita nggak naik gitu. Kalau udah ada haters berarti naik. Wah, alhamdulillah gitu kan. Semakin banyak orang yang ngomongin kita, semakin banyak pahalanya buat kita, semakin naik juga nama kita. Jadi kita nggak takut sebenarnya. Kita berbuat aja, berkarya aja terus. Nggak ada beban untuk orang mau ngomong apa kayak terserah, mau bilang jelek atau gimana, jelek juga karya gua. Jadi kalau belum di haters berarti dianggap
belum hits lah ya. Belum hits, brother. Jadi makin banyak haters, banyak diomongin makin hits ya. Makin hits. Siap. Nah, tadi kan Kang Ozil di awal-awal nyanyi lagu Kopi Hitam. Itu kan jadi apa ya istilahnya? Jadi gacon lah ya kalau menurut Faiz. Jadi senjata utama kalau mau non perform gitu. Hampir satu stadion kayaknya karaoke massal tuh, alun-alun karaoke massal gitu kan, stadion karaoke massal. Sebenarnya pas buat lagu itu tuh prediksi nggak sih bakal se-hits ini tuh teman-teman Momonon? Lagu ini gue bilang lagu anugerah nih buat Momonon, lagu aset yang memang nggak bisa ternilai harganya. Memang kalau bisa dibilang karya ini tulus kita buat sebenarnya, dan itu kejadiannya di kosan gue di Bandung waktu zaman gue kuliah. Itu 2008 kalau nggak salah, 2008 ya. Kita buat, emang itu ungkapan isi hati aja sih. Kita lagi ngopi kupu-kupu, kita pegang gitar. Kupu-kupu yoi. Waduh, brother, kita buat lagu yuk. Gua Resa kalau nggak salah deh. Akhirnya gua pegang gitar, semua pegang gitar. Ada kopi di situ. Ya udah gua tulis lirik. Akhirnya langsung itu. Kalau bicara waktu mungkin hanya 5 menit sampai 10 menit doang itu lagu. 5 sampai 10 menit ya? Iya. Itu benar-benar ajaib tuh. Jadi buat lagu itu begitu langsung. Itu di album gitu, album ke-1 ya, siap. Single dulu awalnya. 2008-an ya. 2007 akhir kita buat, 2008 kita take. Dan itu lagu dibawain bukan sama gua tuh awalnya. Jadi sempat kecolongan dong ya? Begitu iya. Jadi teman-teman di Bandung buatnya, terus beberapa minggu kemudian mereka ada job di Rangkas kan, ada manggung di Rangkas. Nah gua nggak ikut tuh. Gil, gimana lu merapat gak? Kagak bisa, gua bilang. Gua ada waktu zaman kuliah kan. Lagi ada banyak urusan di Bandung. Akhirnya yang nyanyi itu ada tuh satu tongkrongan juga, Bang Osa akhirnya yang nyanyiin, dan itu responnya luar biasa wah ini lagu kata teman-teman yang kata teman-teman ya, yang mainin terus yang nonton itu kan pada saat itu belum ada pumps tuh apa gitu. Betul. Kan sosmed juga mungkin belum terlalu inilah ya, sosmed juga ya, sosmed paling Friendster waktu itu ya. Friendster. Iya Friendster ya. Friendster, siap sama Yahoo ya. Messenger. OMG. Susah ngembanginnya kan. Akhirnya itu responnya luar biasa. Terus selang besok atau lusanya nelpon tuh teman-teman, lagu ini dahsyat, ini banyak yang suka. Itu dari omongan doang sih sebenarnya. Kita bawain terus yang audiens tuh ngomong ke teman-teman, itu lagu keren tuh. Akhirnya yuk tag yuk, itu kan karena belum di tag, masih dibuat gitu aja kan. Ya udah kita tag ya. Gua begitu balik ke Rangkas kita tag ya. Oke, gua balik ke Rangkas waktu emang lagi liburan. Buat tag sih selang siapin waktu. Akhirnya gua rekaman, dan setelah rekaman itu makanya di lagu itu saya lagu Kopi Hitam itu kayak mixing mastering aja udahlah secepat mungkin lah gitu, yang penting jadi dah gitu. Yang penting ngeklaim itu lagu gua gitu ya. Iya. Akhirnya tebar tuh di grup, udah ada Facebook udah ada Facebook. Setelah Friendster kan Facebook tuh. Instagram belum ada, belum ada. Twitter apalagi. Wah, pokoknya itu zaman-zaman yang menurut gua awal mula promosi dimulai itu dari situ menurut gua ya. Memang siapapun itu, maksud gua biasanya kan kalau kita di musisi itu sulit banget tuh untuk kenalin karya, mesti masuk label dulu. Betul, ya. Label yang memang punya relasi lah kesana kesini gitu. Berarti waktu itu posisi masih indie ya teman-teman? Masih indie, siap. Kita bergerak pada saat itu 2000, memang bergeraknya 2004. Cuma kalau lebih ke keseriusannya kira-kira 2009-2010. Rezeki banget tuh ya. Akhirnya di-share lah lagu itu di Facebook lah. Apa aja ini di Friendster tuh kayaknya belum bisa. BBM waktu itu ada status BBM lumayan lah di grup-grup keluarga kan. Iya. Sebelum lah. Belum ya, BBM belum ya? Sebelum ada BBM ya. Ada HP yang biasa tapi bentuknya BBM tuh, ada tuh BB tuh. Iya. Bener. Pokoknya di Facebook tuh lumayan tuh. Nah akhirnya disitulah mulai lagu itu tuh nembak.
gitu. Nah kita makin semangat dong. Nah gue semangat. juga nggak nyangka sebenarnya lagu itu bisa wah segila ini. Akhirnya setiap kita manggung di acara kan kalau teman-teman memang dibentuknya itu dari komunitas awalnya. Akhirnya dari setiap komunitas, kalau kita kan kemana-mana rombongan tuh, bukan personil aja. Jadi si personil punya satu kampung, satu kampung itu tongkrongan semua kan. Ada acara peswa misalnya di Labuan nih, di mana datang yuk, datang semua. Akhirnya, tapi dengan itu, momonan itu, gue bilang itu memang militannya luar biasa menurut gue ya, menurut gue nih, bukan gue nggak bagus-bagus tapi yang gue nilai memang seperti itu. Awalnya dari komunitas kita bareng-bareng support disupport sama awalnya teman-teman kampung doang. Ya sekitar 5 atau enggak 10 orang lah. Yuk kita bareng-bareng touring. Kita ke acara Vespa lah. Kita main bawain lagu itu. Terus yang awalnya itu cuma 10 sampai 15 orang yang nyanyi, itu teman-teman doang. Akhirnya di situ semua kepancing anak-anak Vespa. Oh lagu apa nih? Oke, kita share lewat HP atau apa gitu. Nah karena memang teman-teman Vespa kan jaringannya ya kuat banget sih teman-teman Vespa, bener kekeluargaan. Jadi kita ngeblasnya wah itu udah langsung ngena langsung gitu kan ke setiap komunitas. Nah terus kita jalanin. Pokoknya setiap ada festivalan atau apa dulu nggak pernah absen lah ya, hadir terus ya momononnya. Festival tuh sebenarnya kan itu kalau dulu ya dinilai itu kan skillnya, jagonya pak gitu kan. Tapi kalau anak-anak dengan PD-nya bawain lagu Kopi Hitam itu nggak ada sama sekali, cuma jadi nggak ada skill. Tapi kita bangga dengan karya kita. Nah kalian bawain karya orang lain, tapi gua bawain karya sendiri nih. Nah yang dari tadi gua bilang, jadi kita memang berawal dari komunitas. Terus teman-teman tadi yang gua bilang itu ngundang lah teman-teman Vespa lah di setiap di festivalan itu. Nah pada merapat tuh kita bawain lagu itu dan memang mereka singelong. Semua nyanyi gitu kan. Udah bisa gua bayangin situ bagaimana. Nah, itulah satu di festivalan kan biasanya orang-orang kan emang sih kita bawain lagu-lagu orang orang juga awalnya begitu. Lagu kedua, ketiga itu kita bawain lagu sendiri. Nah, disitulah keren. Mereka tuh pada nyanyi dan memang si juri pun ini band apaan nih? ini peserta kok lagunya banyak orang yang nyanyi kan. Nah, pada aneh gitu kan. Kita nggak pamer skill lah sebenarnya, kita pamer karya udah deh terserah mau juara terserah lah gitu kan. Pada akhirnya sih kadang-kadang kita juara, kadang-kadang suka juara 3 atau apa gitu. Pernah juara 3, tapi kalau juara 1 kayaknya nggak mungkin. Bakal ada argumen yang nggak jelas ntarnya gitu. Kalau mungkin ya kalau kita juara 1, waduh banyak skill yang jago-jago. Pada saat itu kan nilai itu kadang dari skill ya, dari skill. Wah gimana gitu kan, ntar gitarnya, ntar drummernya atau gimana gitu. Kalau kita juara 1 kan nanti bahaya bro. Akhirnya, nah disitulah awal mula kita tuh memang bisa dibilang band militan tuh. Setiap festivalan, setiap acara komunitas, setiap hajatan, pokoknya datang dah. Ayo hajatan kita misalnya Pak Is, ini teman gua nih, gua mau nikah nih. Is adain band dong. Nanti anak-anak main di situ ya momononnya. Main. Biasa. Gua bawain lagu sendiri udah. Pokoknya gimana caranya deh kita coba eksis deh gitu kan. Sampai pada akhirnya kita sebenarnya bukan dibayar, malah bukan dibayar sama si kotak awalnya. Bahkan kita bayar duluan gitu. Kita bayar duluan ke festivalnya, kita bayar. Misalnya pada saat itu kan cepet aja udah mahal juga gitu. 100.000, oke patungan yuk. Oh iya deh, gue punya goceng. Itu padahal lagu Kopi Hitam udah mulai ini waktu itu ya. Tapi kita mesti ya udah bayar, nggak masalah deh. Yang penting kita eksis udah. Kita berjalan, kita bayar sampai titik di mana nggak bayar lagi. Di hajatan nih. Udah makan ada. Oke gas. Yang penting karya kita nyampe. Oke gas. Udah pede-pede aja udah. Sampai pas gua inget itu kita dibayar kalau nggak salah ya 300.000. Itu di Tangerang. Di Tangerang 2000 kampus kalau nggak salah 2010 2009 2010
di acara kampus kita main tuh 300 bagi 7 sih ya. bayangin tuh Coba ya. kalau Itu Kang belum Gozil ongkos sendiri, kereta. kalau sendiri lumayan waktu itu. Kenapa waktu itu nggak kepikiran buat solo? Kagak ada. Emang kita dibentuknya dari komunitas sih. 300 bagi 7 lumayan itu. Minus kayaknya belum malah. ongkos, bro. Belum ongkos betul. Belum pakai kereta tuh. Belum pakai kereta, belum buat Belum kopi bawa di alat jalan. tuh. Di jalan kan sama kambing Nah, gitu sama kan. kambing. Wah, Betul. Waktu itu kan belum ada ini ya. KRL. KRL belum ada ya siap ya. Jadi barengan sama sayur segala. udah pasti tuh. Udah bawa alat band, nyampe ke stasiun, dijemputnya sama anak Vespa. Siap, respect. Jadi kita nggak ke hotel, nggak mana kan. Siap, artinya memang lagu itu rezeki banget ya Kang Gozil ya. Rezeki. Nah, pas gua sama teman-teman secara profesional dibayar seperti itu gitu kan. Kita baru sadar di situ. Pas begitu kita manggung, brother. Itu kira-kira kampus itu gua rasa daya tampungnya itu sekiranya itu 2000 doang gitu kan. Tapi yang datang di bawah pun banyak gitu. Itu kan tempatnya rooftop. Nah, yang di bawah pun menurut wah ini gua pas begitu datang ini bener mau orang ya gue bilang. Gak sadar sama diri sendiri ya. Segini ya bro ya. Iya, gua sampai di situ nongkrong sama teman-teman. Gua ngebayangin di parkiran. Iya, wah sebanyak ini yang mau gue bilang nih apa antusias dari Tangerang nih. Wah tester nih, akhirnya manggung kita. Manggung kita bawain lagu itu Kopi Hitam. Waduh, pecah itu pasti tuh. Itu luar biasa. Nah, turun di situ gua itu disebut haru mau nangis tapi nggak bisa gitu. Waduh. Akhirnya kita balik, kita nginep dulu di situ. Pas begitu balik di kereta kita ngomong. Di kereta kita ngomong bareng-bareng. Teman-teman, kita dibayar 300.000 ya. Sekarang kita tanya nih. Ongkos kereta berapa? Siap, udah mulai hitung-hitung tuh ya waktu itu ya. Kira-kira ada dah sisa 120 ribuan. Kalau bagi-bagi gimana ya? 120 bagi 7 ya. Usaha aja 100 ribu, 10 ribu. Iya. Usaha 10 ribu gimana? Oke, yaudah. Oke, siap. 10 ribu. Dibagi 7 orang. Dibagi 7, siap masih sisa 40-an lah itu ya. Nah, itu tabung tuh. Buat apa? Kita rekaman lagi yuk. Oke, pokoknya setiap ada ini tabung aja udah. Udah nanti kata teman-teman. Jangan 300.000. Sepakat nih. Begitu dapat, udah kita nggak usah bagi-bagi pulsa dulu. Ini udah nggak apa-apa deh kita bagi pulsa dulu. Tapi kita dapat lagi job, udah nggak usah. Kita langsung masukin aja kas. Kita cari untuk rekaman. Kas. Akhirnya selang setiap minggu deh ada terus. Minggu depannya berarti ada titiknya berawal dari teman-teman abis manggung yang di Tangerang itu yang mulai sadar bahwa gua sebenarnya punya potensi nih. Teman-teman mau nonton. Naik tuh dari 7.000 terus itu lama tuh sempat 7.000 tuh. Wah, potong. Akhirnya kita dapat kalau nggak salah 3 juta tuh dari kas ya. Oke, brother. Yuk kita berangkat ke. Jadi pada saat itu Stephen Coconutris kan kalau rekaman tuh di relasi di Kebon Jeruk ya, Jakarta. Kita tengil, brother. Gua sama teman-teman, kita kesana aja deh. Duit 3 juta, pengen kita rekaman di sana. Pede ya. Dirasa cukup ya. Woi, pede. Wah, udah kita di sana aja. Kalau kita sebenarnya pada saat itu mikirnya, udahlah. Yang kemarin kan waktu yang lagu pertama itu kan kita dirangkas buat di Serang juga ya kita tag-nya. Pengen lebih ini aja gitu kan. Ngejajal suasana baru sama tantangan baru. Oke, ya udah. Ada 3.000 nih duit nih. Ya udah, ayo kita ke Jakarta. Nah, disitulah gua ngilik-ngilik ke relasi itu apa gitu. Satu sih berapa gua tanya-tanya 700.000 tuh. Oke, 700.000 tuh gimana? Oh, berarti kata anak-anak cuma bisa 3 lagu tuh. Tapi itu mesti ngebut. Oke, ya udah. Oke, gas. Lagu ada berapa? Cuma 1. Berarti mesti dua lagi loh. Iya. Ya udah. Ayo kita
Gua tuh emang pada saat itu enaknya kalau kita nggak ada pikiran gitu kan, nggak ada beban atau apa gitu. Komunitasnya yang banyak juga tidak bisa dipungkiri bahwa memang lagu Kopi Hitam itu jadi kekuatan. Sempat ada beban nggak sih Kang, teman-teman Momonon, Kang Ozil pribadi terutama di album kedua lah ya, kalau kita itu kan lagu-lagu gacor tuh di album pertama tuh, di album kedua sempat ada beban, wah kita buat karya kira-kira bakal sehits album pertama nggak ya, atau memang tulus aja di album kedua? Jadi jawab, kita rehat sejenak teman-teman setelah yang satu ini, tetap di Ekbis Banten. Alright. Yes, terima kasih banyak teman-teman masih menyaksikan live tentunya di malam hari ini di channel Ekbis Banten ya. Faiz tidak bosan-bosan nih ngajak teman-teman semua ya untuk sama-sama follow di semua sosial media Ekbis Banten teman-teman, di Instagramnya, kemudian juga di Facebooknya, di Twitternya ya. Kemudian juga jangan lupa tuh di subscribe di channel YouTube-nya Ekbis Banten, karena dengan teman-teman follow kemudian subscribe ya teman-teman, ini akan update kegiatan-kegiatan dan informasi-informasi terbaru dari Ekbis Banten. Bareng masih dengan Kang Gozil yang punya Momonon, vokalisnya Momonon. Siap Kang Gozil, tadi pertanyaan berikutnya sempat ke pending. Artinya kan banyak lagu-lagu hits Momonon, mohon maaf ini di album pertama ya, ada Kopi Hitam, kemudian juga ada Go Green tadi, Gawai Pantai. Nah itu kan lagu-lagu yang singelong ya, kalau nyanyi itu hampir semuanya berkaraoke massal. Kemudian akhirnya teman-teman beres album pertama, muncullah album kedua. Nah ini beban nggak sih ketika buat album kedua? Nih teman-teman gimana nih, takut sambutan fans ini nggak sebrutal yang album pertama? Iya gimana Kang Ozil? Kalau yang album kedua masih tulus. Itu kita rilis 2014. Itu selang 3 tahun. Setelah 3 tahun dari Euforia kita album pertama, sebenarnya telah, tapi itulah prosesnya gitu kan. Cuma memang kita menikmati gitu kan Euforia dari album pertama. Selama 2 tahun kita beryuforia, akhirnya 2013 kita produksi album kedua. Dan seperti biasa sebelumnya masih tulus. Dan lagu itu kita menggandeng Konrad, ada musisi dari NTT untuk jamming. Nah pada saat itu memang nggak sulit-sulit banget gitu kan, kita dapetin cuannya. Jadi bukan kas lagi tuh, udah ada untuk pribadinya, udah untuk kasnya ada, untuk produksinya ke depan. Udah mulai sejahtera lah teman-teman. Lumayan, udah lumayan tuh. Nah begitupun dengan koneksi kita, relasi kita itu udah kebentuk, mulailah kita menghubungi siapapun, maksud gue musisi reggae ya. Jadi udah ada link ke situ gitu. Akhirnya kita sepakat, oke, kita gandeng yuk musisi-musisi reggae sama orang-orang yang memang bisa kita ajak join di album yang kedua siap. Kita gandeng kontrak, terus ada ex krunya Slang, ada Zidan juga kita ajak untuk terjun dan coba fokus di album kedua. Akhirnya dan yang kedua ini alhamdulillahnya gue sempat sama teman-teman ngerasain tangan dinginnya Mas Bro Tepeng almarhum. Jadi almarhum ini sangat berjasa di album kedua. Ya itu menurut gua, karena memang dia mendirect langsung gua. Full satu album atau berapa lagu? Full satu album. Ada berapa lagu tuh Kang Ozil di album kedua? 11 lagu. Dan dia full yang ke directnya dia. Kalau nggak salah itu tuh anaknya baru lahiran tuh. Baru lahiran. Nah, dia sampai sebegitu pedulinya sama gua dan Momonon gitu. Baru lahiran terus dia tuh sampai pokoknya ngeluangin waktu dah. Lu hitung aja satu shift 6 jam kan. Nah, itu dia nemenin tuh. Dan dia nggak mau satu lagu itu dicampur dengan lagu lain. Almarhum tuh begitu. Dia tuh pengen satu lagu itu fokus satu lagu udah 6 jam tuh. Nah, 6 jam itu gua ngemudah tuh. Begitu nyanyi
Satu lagu 6 jam, sementara di album kedua ada 11 ya. Wah, itu cepet banget. Album pertama kan, wah cepet gitu kan. Gue baru merasa, oh ternyata rekaman, tanpa disadari gue dilatih di situ. Gue tanpa disadari di album kedua itu dilatih. Gue, wah alhamdulillah. Gak bisa asal ya artinya ya? Gak bisa ngasal, itu ternyata ilmu dari dia tuh, alhamdulillah gue bilang sempat ngerasain tuh kan. Akhirnya bener juga, memang secara garis besar lagu yang kita bawain itu mesti dalam apa udah masuk di dalam apa pikiran kita, dalam hati kita gitu, biar apa nge-solo, biar nge-solo nyanyinya gitu kan. Misalnya tema tentang sedih misalnya kan, kita nggak mungkin dengan ceria itu gue nyanyi gitu kan. Sampai segitunya, jadi almarhum itu ngajarin gua tuh kayak gitu. Wah ini lagu ceria nih, lalu lu mesti nyanyi kayak gini ya. Wah ya udah. Berarti teman-teman Momonon termasuk satu dari sekian banyak musisi yang merasa kehilangan ya kepergian almarhumnya, karena banyak berjasa di album kedua tadi. Ya? Nah, gua begitu satu lagu memang didirect sama almarhum tuh, pas gua dengerin jadinya tuh satu lagu, wah kayak bukan gua nih suaranya. Jadi bener detail banget gitu. Oh nggak begini ya. Kalau gua secara simpel gitu kan, gua nyebutnya Bang Bro, udah itu kopi aja. Kagak bisa sih lu nyanyi, kalau nyanyi kayak begitu, udah lu jadi penyanyi palsu kata dia. Udah ulang lagi, tag lagi. Oh begitu ya, ya udah gua tag lagi. Itu berat banget tuh. Tapi ternyata memang pas gua denger secara utuh gitu kan, keseluruhan. Ini gua bukannya gitu. Gua bukan ya. Ini tapi keren juga nih gua bilang. Akhirnya setelah proses itu dilakuin, kita launching di 2014. Itu berapa hari prosesnya itu? Hampir 1 tahun lebih di album kedua. Iya, untuk proses recordingnya berapa hari? Sekitar 2 bulan lah. 2 bulan? 2 bulan. Ya 2 bulan. Untuk recording, udah lagu semua udah standby ya. Karena memang ini juga kita kecampur over juga. Oh iya. Gue bilang hasil euforia di album pertama. Jadi alhamdulillahnya di tiap weekend kita dapat job. Weekday-nya kita rekaman. Terus kita harus gue sendiri yang ngedirect langsung Mas Bro almarhum tuh Tepeng, nentuin hari dia. Itu kan amannya dia di weekday, gue juga dapat awan di weekday, ya udah jalan di weekday. Akhirnya 2 bulan tuh kebungkus dan lamanya justru dari packaging lamanya. Oh siap. Saking off airnya lumayan, karena kan musim-musim itu tuh musimnya reggae. Itu kalau gua bilang musim emasnya reggae itu di 2011 sampai 2016 lah. Nah kalau secara nasional ya. Lebarannya teman-teman di reggae, genre reggae lah ya. Itu luar biasa ya. Jadi ada apa di 2011 itu ada apa Kang? Gua rasa itu acara pengaruh on air di waktu itu TVRI ya. TVRI itu sangat merangkul kita selaku komunitas reggae ya untuk coba mengeksplorasi ataupun menjadi wadah yang mau gitu kan peduli sama musik indie pada saat itu. Nah, beruntungnya Momonon sudah ada lagu dan album. Ya, album pertama tadi ya. Iya. Itu nggak minder-minder banget lah ya. Iya. Kalau yang lain, gua bukan ngebedain ya. Maksud gua bukan bukan mengecilkan lah ya. Iya, kalau legend ya. Maksud gua orang-orang terdahulu kan band-band terdahulu kayak Mas Bro, Stephen Coconutris, Tony Ki itu dijelas. Pas Muhammad tuh udah jelas mereka punya album dan memang punya kelas itu di situ. Tapi yang di bawah itu tuh maksud gua bukannya kita mengucilkan yang lain ya, tapi yang lainnya termasuk Momonon gitu kan. Nah itu beruntung banget tuh punya wadah TVRI itu gitu kan. Kita coba ngenalin karya. Nah memang pada saat itu kita udah punya album dan kita jamming terus di TVRI dan emang nggak sesulit pada saat keluar lagu Kopi Hitam 2008 itu gitu. Akhirnya cepet banget gitu kan naiknya tuh lagu gitu. Nah selang di TVRI itu jadi pada 2012 itu kalau bisa dibilang, lu bilang itu lebarannya komunitas reggae. Memang benar. Jadi setiap
weekend itu acara reggae di mana-mana Is. Udah kayak dangdutan lagi. Serentak ya. Udah kayak dangdutan. Misalnya di Serang nih. Di Serang nih. Nah, itu titiknya bukan di kota Serang aja nih. Kabupatennya ada. Nah, di apa daerah Serang kotanya ada. Jadi semua tempat tuh ada gitu kan, kayak dangdut lagi gitu. Nah, akhirnya kita nggak begitu sesulit yang kemarin-kemarin lagi gitu untuk ngepromoin lagu album kedua gitu. Dah kebetulan pada saat momen yang pas 2014 kita rilis album kalau nggak salah Menggapai Mimpi. Itu di Bekasi kalau nggak salah ya, kita launchingnya dan kita langsung mendapatkan apresiasinya luar biasa dapat. Jadi kita cetak 5.000 kopi. Itu masih waktu itu 2015 masih laku ya jualan 2015 masih laku. Masih laku ya. Sekarang susah kayaknya kan. Nggak bisa bukan sudah kalah-kalin. Misalnya di barengin sama merchandise-nya apalah gitu kan. Kayak gitu. Tapi gua dan teman-teman optimis aja sih, yakin aja. Nah, di 2014 itu kita launching album dan memang yang gue bilang tadi itu lebarannya reggae dan momennya pas buat teman-teman. Jadi itu tuh lagu-lagu kita di album yang kedua cepet banget naiknya. Kedongkrak sama album pertama mungkin ya. Benar. Naik. Memang materinya gue rasa yang gue bilang tadi memang masih fresh. Otak kita masih fresh dan semangat berkarya kita masih pol. Terus ketulusan kita berkarya juga masih pol. Akhirnya lagu itu artinya kalau jadi boom juga gitu. Bahkan lebih dari album pertama. Artinya kalau di album kedua lebih banyak jasa Bang Bro waktu itu ya. Kalau vokal gua. Kalau Kang Gozil pribadi melihat sosok almarhum seperti apa sih, Kang? Secara pribadi, orang yang seperti apa almarhum? Almarhum itu peduli. Satu kata peduli. Dia tuh nggak ngebeda-bedain golongan orang mana lah gitu kan, dari mana kita berasal gitu. Ngelihat potensi itu bahkan bukan dari yang bisa skill aja. Gua lihat tuh banyak teman-teman yang memang awalnya nggak bisa ngapa-ngapain jadi bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi almarhum itu gua rasa bisa ngebentuk potensi gitu. Bukan hanya ngelihat yang lu bisa lu kayak begitu gitu kan. Nah, daripada lu diem, ayo deh lakuin kayak gitu deh. Siap. Jadi memang sosok yang memang cukup berpengaruh lah ya, terutama di genre reggae ya di Indonesia, Kang Gozil. Nah, kalau ngomongin soal seniman terlebih musisi gitu kan ya, atau memang yang bergerak di musik seperti itu. Artinya kan profesi ini kalau dulu ya kan bukan menjadi profesi yang seksi ya. Artinya mungkin bagi sebagian besar orang tua ini mohon maaf ya, rata-rata rasanya tidak menyarankan tuh anaknya untuk jadi seniman, jadi musisi gitu kan, jadi pemusik. Pasti ketika anaknya baru pegang gitar aja ya kayak jadi ngapain pegang gitar gitu. Udah belajar yang benar biar lo jadi PNS gitu kan. Biar lo kerja di BUMN gitu kan. Artinya teman-teman Momonun dulu sempat ngalamin itu nggak sih? Ketika parah Is. Gimana punya kejadian apa waktu itu? Parah Is. Jadi dari penampilan aja udah lu reggae gimana sih? Ya paham udah dread terus nggak punya kerjaan, kerjanya pokoknya begadang udah ngerok pokoknya udah gitu deh. Gak ada positifnya lah. Gak ada positifnya udah pokoknya. Akhirnya ya pokoknya orang-orang di sekitar kita pun kampung kayak anggap kita tuh orang gila gitu. Orang gila ngapain sih kalian gitu-gitu kayak gitu kan. Maksudnya masih dipandang seperti itu, tapi kita lempeng aja udah gitu. Bodoh amat udah terserah. Gua minta duit dari lu kagak gitu. Akhirnya banyak yang kayak gitu. Bahkan saudara gua pun kayak yang nggak pengen kenal ya. Enggak, udah ditangkap sebelah mata gitu kan. Bukan saudara gua. Kayak gitulah udahlah. Jadi memang kalau gua kekuatan gua memang pada saat selesai gua kuliah, gua coba ngobrol 4 mata sama nyokap gua.
kan gua single fighter, nyokap gua single fighter gitu kan, fokus ngurus gua tuh dari SMP sepeninggal almarhum bokap gua gitu. Jadi beliau lah yang memang gua sounding duluan tuh ketika lulus kuliah. Gua duduk berdua, "Mah," gua bilang, "ini anakmu selesai kuliah, alhamdulillah pakai uang mamah nih, direzekiin gitu kan sama Allah. Terus, nah sekarang Gojil minta izin nih buat fokus di bidang Gojil yang mau gitu. Insya Allah kedepannya gua nggak, maksudnya gua bukannya menampik rezeki orang tua, tapi insya Allah gue bakal mandiri di sini gitu kan. Insya Allah gue gak bakal minta uang dari mama. Siap. Doakan gitu kan. Oh ya, tos-tosannya gitu. Yeah. Gue sih mikirnya gini. Nekat waktu itu ya ngomong itu ya. Kalau nyokap gue ngomong, "Jangan deh Jil, lu mesti jadi PNS gitu kan." Iya. Kayaknya gue nurut. Nurut ya. Karena gue yakin kalau orang tua dari awal memang sudah support dan gue tidak ngikutin gitu kan, itu gue rasa gue bakal durhaka nih mindset gue pada saat itu. Alhamdulillahnya nyokap gue langsung, "Ya udah, yang penting tetap positif ya. Kalau lu ngemusik atau apa, tetap positif deh. Gue laksanain. Bismillah. Oke. Siap. Gue lakuin tuh situ tuh. Jadi patokan gue orang tua. Kalau orang tua gue merestui, mau sekelas saudara apa yang gimana gitu, gue tutup mata udah. Nyokap gue juga masih ya. Siap, artinya nggak ada perdebatan yang panjang ya kalau Kang Gojil pribadi untuk memilih jalur ini sebagai apa ya, pilihan hidup. Kalau teman-teman yang lain pernah punya cerita yang sama kah? Gampang gitu ketika bilang sama orang tuanya? Perih banget gitu. Jadi, siapa yang paling perih kira-kira dari personil-personil yang lain yang sampai harus nyumput-nyumput Kang Gojil? Yang sampai harus istilahnya dialognya panjang kayak gitu tuh. Hampir semua. Gua rasa yang paling berat Iki. Kenapa Kang Iki? Drummer itu kan itu besar tapi bungsu tuh dia. Tapi kecil umurnya. Jadi dia tuh mulai dari momonon bergerak tuh dari SD. SD itu kalau nggak salah dia udah dipercaya megang posisi drummer. Jadi dulu tuh SD abang, itu ya? SD kelas 6 tuh. Siap, udah dipercaya tuh dia. Nah kita tuh yang ngomong sama orang tuanya itu, "Ma, apa suruh?" Pokoknya gitu deh orang tuanya tuh, "Ngapain sih lu ikut-ikut abang-abang kayak gitu maksudnya yang kayak gitu." Tapi kita ngejelasin ke orang tuanya bahwa memang kita tuh yakin nih gitu kan, yakin nih. Nah Iki yang agak sulit sebenarnya, karena di posisi dia kan masih sekolah, udah tur. Keren. Yang lainnya masih minta jajan sama mamahnya, Iki udah enggak. Respect. Dia udah enggak gitu. Lagi nonton. Tapi takutnya gitu, maksudnya orang tuanya tuh nganggap tuh ngesampingkan pendidikan gitu. Tapi kita jawab gitu, maksudnya kalau ada tur apa gitu kan, misalnya yang paling berat tuh kalau kita ke arah di luar Jabodetabek misalnya Jawa nih, nah itu mau nggak mau kita mesti ngalah sama Iki. Jadi pagi misalnya di hari Minggu malam itu kita tur kita manggung nih, itu kan posisi jauh. Itu pernah kejadian di Kertosono Jawa Timur. Pagi-paginya Iki mesti sekolah tuh. SMP tuh ya? SMA kalau nggak salah. Udah SMA tuh. Kita selesai manggung udah langsung gas tuh. Langsung balik. Nggak sempat nginep di kota itu ya? Sempat. Mana ada kereta ya? Mana ada pesawat gitu kan, malam-malam gitu kan selesai manggung. Udah pokoknya gas. Pakai kalau nggak salah bus travel. Nyampe Rangkas sekitar jam 6 gitu kan, pagi-pagi, dan Iki langsung sekolah. Dan gua rasa Iki yang paling berat, yang yakinin orang tuanya. Siap. Tapi teman-teman bisa gitu. Termasuknya nggak egois juga ya teman-teman personil yang lain, artinya ketika Kang Iki harus dihadapkan dengan sekolah tadi, nggak udah laki saling membolos aja gitu toh besok bisa sekolah, nggak ya, bahkan
abis malam manggung, malamnya nggak istirahat di hotel dulu kan, langsung gas tuh ya malam langsung pulang. Siap, ini mungkin terakhir ini Kang Gozil, ini kan rasanya hidup dari musik kan bagi sebagian besar orang tua masih sesuatu yang sulit diterima ya. Mungkin pesan buat teman-teman musisi muda terutama di Banten di Banten lah terutama, biar ketika mereka sudah fokus memilih jalan ini, apakah memang profesi sebagai, karena kalau udah profesional kan sebagai profesi maksudnya apakah memang profesi sebagai seniman terutama musisi ini masih punya cukup peluang untuk mendatangkan banyak rupiah gitu kan ya, dan semangat untuk teman-teman musisi-musisi muda di Banten. Dan pesan juga buat orang tua nih, kalau anaknya udah suka ini jangan dilakukan. Iya tadi ya, udah gue bilang nih. Jadi pada intinya sih gini, sesuatu hal yang memang dikerjakan secara fokus itu hasilnya bakal maksimal. Jadi gua rasa nih, ketika kita sudah terjun dalam bidang yang memang kita mau dan kita suka, itu asal kita fokus itu pasti akan ada hasilnya. Nah, kalau di jalannya Momonon termasuk gua gitu kan selaku musisi. Jadi bidang ini tuh bukannya bidang yang menurut kacamata orang awam itu bidang yang suram gitu untuk diselami gitu. Gue sih punya tanggapan, maksud gue kalau dalam musisi ya, di seniman ini selagi kita berkarya, selagi kita bisa mengeluarkan karya dengan tulus dan ikhlas sebanyak mungkin gitu kan, itu kalau masalah cuan, ketenaran itu bonus ya. Itu bonus. Jadi selagi kita ngeluarin karya yang bagus, tulus gitu kan, terus yang pasti dijaga attitude. Itu yang paling utama tuh. Lu hebat, lu keren, karya lu keren, tapi attitude itu jelek, udah ambles lah gitu kan. Nah, kalau 3 poin itu, karya bagus, secara attitude lu bagus gitu kan, terus ngepromoinnya juga bagus gitu, gue yakin itu bakal cepet gitu naiknya. Dan gue sih nyaranin aja buat teman-teman yang memang masih belum yakin gitu sama apa yang dilakuinnya gitu kan sebagai musisi. Kalau setengah-setengah mending jangan. Siap. Mending jangan, lo mending cari, jadi sekedar musik tuh hobi doang gitu. Lo mau karaoke deh gitu kan. Jadi lo mau jamming sama teman-teman ataupun gimana, itu cuma hobi doang otomatis kan. Beda. Kita harus bedain masalah hobi dan passion gitu. Siap. Passion itu adalah yang memang nggak bisa diganggu gugat. Itu hidup kita, cara jalur kita untuk mendapatkan sesuatu gitu, di situ gitu, di passion itu. Nah, akhirnya disitulah kita harus punya pilihan. Kalau sebagai musisi, nah gua rasa seperti itu. Harus fokus dan harus ngeluarin banyak karya dan harus menjaga attitude. Siap. Jangan setengah-setengah kuncinya ya. Jangan setengah-setengah, harus totalitas teman-teman ya, nggak boleh setengah-setengah. Dan tadi Kang Gozil bilang kalau cuan dan juga ketenaran itu bonus ya. Yang paling penting itu adalah attitude dan juga berkarya. Karena musisi itu senjatanya karya ya. Udah bermusik puluhan tahun nggak punya karya, itu rasanya nggak bisa disebut musisi ya. Waduh. Ini trigger aja nih buat teman-teman yang nonton mungkin ya. Buat para teman-teman yang sekarang baru mulai ngeband mungkin mungkin salah satunya juga melihat teman-teman Momonon yang sudah sukses. Buat para orang tua juga ini trigger aja Kang Gozil, dari musik udah dapat apa aja. Ini bukannya sombong ya, dari musik udah dapat apa aja Kang Gozil? Rumah, mobil kan, istri gitu kan. Apa udah banyak nih kalau Pak Is hitung total harta kekayaan Kang Gozil dari musik. Berisik lo nanti ada orang banyak. Ini udah banyak ya teman-teman ini. Gua minum ya. Siap.
Ya, terima kasih juga nih kita sama Gunung nih. Oh, Gunung. Makasih ya. Udah. Oh iya Gunung ya. Support. Kirain G itu Gojil nih. Mungkin nanti jadi brand ambasadornya. Oke, sip. Siap. Ini segerin banget nih. Nyeger banget teman-teman. Selain seger, Gunung juga ini harganya bersahabat dengan kita. Oh, murah nih ya. Iya, kalau minum-minum yang lain kan agak lumayan nguras kantong ya. Kalau Gunung ini sangat ekonomis, terutama buat mahasiswa kan. Kayak kita gitu. Ini harganya sangat bersahabat. Kang Gozil, terima kasih banyak sudah hadir di podcastnya Ekbis Banten. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, semoga sukses karirnya. Amin, baik juga ya. Album 1, 2, 3 sudah meluncur. Kita tunggu album keempat. Tapi tadi menarik tuh, album pertama masih Tulus, kedua Tulus, ketiga masih Tulus. Itu apa ya? Semi Tulus lah ya. Iya, maksain. Makanya kurang nembak nih. Tapi enggak, yang penting berkarya aja. Masa bodong orang mau nilai seperti apa, yang penting berkarya aja deh. Siap. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe di channel YouTube-nya Ekbis Banten, kemudian juga di-follow di semua sosial medianya, di Twitter, di Instagram, dan juga Facebook. Terakhir, ini satu lagu persembahan dari Kang Gozil di album ini nyanyi lagi nih. Pertama juga. Kalau tadi kan Kopi Hitam di album pertama, ini nih album pertama juga Go Green. Yoi, buat teman-teman yang kangen dengan lagu Go Green, ini ala-ala konser ya. Ini Faiz berikan panggungnya ala-ala konser. Siap. Baik, keep on stage. Please welcome Gozil Go Green. Yoi, mantap. Kita teman-teman yang lagi nonton bisa nyanyi bareng ya. Udah lupa nih main gitar gimana, Is. History berjalan dengan mulus dan mengalir. Banyak kisah kendaraan, perkembangan zaman mulai dari sepeda hingga mobil mewah. Dan kini udara sejuk berkurang kawan, menyesakan macet di mana-mana dan polusi udara. Tak sadarkah langit ini sengsara? Pakailah kendaraan sederhana, tak mewah tapi tahan lama. Berjalan seperti baduy tercinta, supaya sehat bertenaga. Cemari kotaku dengan nasib sederhana, bukan kemewahan. Oh, cemari kotaku dengan asap perdamaian, tahu kesombongan. Yoi, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Thank you, terima kasih. teman-teman. Ekbis Assalamualaikum. Banten.